Ini salah satu desa ya bro, yang memang penghuninya tidak terlalu banyak saya lihat. Mungkin kalian yang penasaran, ini berada di pucuk bukit salah satu pegunungan Ijen. Untuk perjalanan ekstrimnya seperti apa, pada part sebelumnya saya sudah pernah upload, tinggal kalian lihat aja. Dan ini kelanjutan video yang saya buat menggunakan motor dengan beberapa teman saya, karena memang untuk sendirian saya takut lah gitu, jadi memang harus ngajak beberapa teman. Nah, seperti kalian lihat, kampungnya hanya sampai sebatas sini aja. Kalau kalian lihat tadi kanan kiri, mungkin jumlah rumahnya juga nggak terlalu banyak ya. Dan memang saya rasa masyarakat yang tetap tinggal di daerah tersebut itu mungkin punya histori yang kuat ya di daerah tersebut, karena memang dari sisi akses jalur dan fasilitasnya sangat butuh effort atau tenaga lebih. Nah, ini sebelah kanan makam bro, seperti yang kalian lihat anak panah itu, ini adalah makam di pinggir jalan ya, yang memang desainnya sangat sederhana sekali. Bagi kalian mungkin yang sudah nonton film Desa KKN, jalur ini sangat menggambarkan sekali bagaimana para mahasiswa yang menjalankan tugas KKN di salah satu desa terpencil itu aksesnya seperti ini ya. Ini kondisi kebetulan memang masih terang ya, pagi hari, kurang lebih jam 9 atau jam 10 pagi. Ini aja seperti ini ya. Nggak kebayang gimana kalau menjelang sore, maghrib ataupun malam. Nah, itu sebelah kanan ada beberapa bangunan yang memang tidak tahu saya juga, bangunannya terlihat kosong, sepi, dan tidak ada penghuninya. Cuman memang banyak bangunan yang terpisah dengan jarak yang cukup jauh antara bangunan satu dengan bangunan lainnya ya. Balik lagi, kalau melihat jalur seperti ini, bagi kalian mungkin yang sudah nonton film yang lagi viral ya, Desa KKN, selain jalurnya ekstrim di tengah hutan gini juga banyak lumpur ya kalau memang lagi hujan kayak gini. Mungkin saya sendiri juga sudah menonton film Desa KKN, jadi saya ingat akses yang ditempuh oleh para mahasiswa itu saat diantar dari mobil untuk menuju ke salah satu desa yang memang hanya bisa dijangkau dengan motor ya. Saya merasakan hawanya memang sama apa yang ada di film tersebut, termasuk juga akses jalur yang dilewati oleh si Wahyu dan Widya ya, yang mana sebelumnya mereka sore-sore itu belanja ke pasar, dan kemudian sesudah belanja ke pasar itu mereka untuk balik ke kampung tersebut yang ada di tengah hutan seperti ini. Cuman sudah diingatkan oleh tukang ciloknya itu bahwa bagusnya untuk menunda balik ke desa tersebut karena memang jalurnya sangat ekstrim. Kita melintasi hutan seperti ini tengah malam. Nah, ternyata Wahyu dan Widya itu mengabaikan pesan dari masyarakat setempat tersebut, dan mereka memaksa, sehingga di tengah perjalanan mereka itu mereka ketemu kakek-kakek di tengah jalan, yang selanjutnya mereka mendengarkan suara gamelan di tengah hutan di desa tersebut, dan mereka menganggap bahwa itu hal yang wajar. Ada satu hajat di desa tersebut sehingga ada suara gamelan dan ada tradisi tari-tarian. Dan ternyata setelah mereka menyadari itu, bahwa itu adalah salah satu kegiatan atau ritual oleh makhluk tertentu ya. Nah, rute ini sangat menggambarkan sekali ya betapa ekstrim dan seremnya. Tuh di depan saya juga ada bangunan yang memang sudah tidak ditempati lagi. Saya nggak tahu bangunan apa sebelah kanan itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini memang jalur yang cukup ekstrim dan lumayan serem ya menurut saya. Bagi kalian mungkin yang sedang ketemu video ini, biar tidak penasaran, karena lihat video di sebelumnya yang sudah pernah saya upload,
kalian lihat, klik di profil saya dan di konten video yang pernah saya upload. Jadi sebelum video ini rilis, ini nyambung dengan video yang sebelumnya sudah saya rilis duluan, di mana saya start dari salah satu desa yang berada di Pegunungan Ijen ini. Dan alhamdulillahnya saya ketemu teman-teman saya yang bisa menemani untuk menelusuri jalur ini dengan rame-rame ya. Nah, kalian bayangkan sendiri dengan fasilitas dan kondisi jalan seperti ini, bagaimana kalau kondisi malam, bagaimana kalau kondisi sore. Ini tahun 2022 ya bro, aksesnya masih seperti ini, yang dominan tanah, kanan kiri hutan, dan sepanjang jalan tidak ketemu aktivitas orang di sekitar sini. Gimana kalian bayangkan 5 atau 10 tahun yang lalu ya, seperti apa kondisi fasilitas di daerah sini. Tapi tetap berterima kasih juga kepada warga setempat yang memang tetap tinggal, tetap mempertahankan kebudayaan dan kearifan lokal untuk menjaga alam dan pegunungan sekitar sini. Jadi kita selalu mengapresiasi juga ya buat warga yang mungkin ataupun masyarakat tetap menjaga alam ini meskipun tinggal di daerah yang terpencil, dikelilingi oleh hutan, bukit, dan pegunungan yang ekstrim. Mungkin bagi kalian yang penasaran atau ada pertanyaan terkait jalur ini, kalian bisa komentar di bawah. Barangkali mungkin buat kalian yang punya clue-clue tertentu terkait lokasi ataupun clue ataupun informasi mengenai beberapa desa KKN atau desa-desa lain yang cukup ekstrim dan terpencil di daerah Pegunungan Ijen, mungkin silahkan kalian komen di bawah ini. Nanti kapan-kapan kita akan explore menggunakan motor maupun drone yang saya punya saat ini, karena drone-nya kemarin pernah landing darurat di salah satu desa yang memang saya tidak dianjurkan untuk ngambil drone terlalu jauh di beberapa titik yang memang tidak dianjurkan oleh warga sekitar. Dan saya mengalami ketidakberuntungan ya, sehingga drone saya benar-benar tiba-tiba landing darurat, tidak terkendali, seperti tertarik energi apa yang saya tidak tahu, sehingga dia landing darurat dan hilang sinyal. Akhirnya saya harus mencari drone itu kurang lebih di jarak 1,2 kilo. Nah, seperti inilah jalur yang dilewati oleh Wahyu dan Widya di film Desa KKN ya bro. Seperti ini kondisi untuk di pagi hari ya. Kalian bayangkan sendiri bagaimana kalau malam hari di sini tidak ada penerangan sama sekali, yang cukup ekstrim dan licin ya. Ini beberapa teman saya juga sampai kepleset ya untuk melintasi jalur yang memang sangat ekstrim dan seram ini. Oke, kalian lanjut saksikan dan nikmati video ini sampai akhir. Untuk selanjutnya nanti akan saya bagi ke beberapa part juga perjalanan ekstrim saya menyusuri desa-desa terpencil, menyusuri desa-desa dengan penghuni yang sangat terbatas, yang memang cukup menegangkan